Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen tunai dan dividen spesial. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini. Mulai uptrend, tapi ternyata laporan keuangan di kuartal satunya kurang oke, laba bersihnya turun 75%. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Medco yang jika kita lihat pada perdagangan hari Rabu kemarin turun hampir 2% ke harga 1.230. Secara teknikal, Medco saat ini sudah mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50-150. Tapi satu minggu terakhir ini Medco masih gagal naik di atas resisten 1250. Dua kali mencoba untuk break, ternyata gagal. Saat ini untuk support terdekat ada di 1200. Menurut saya untuk Medco selama kuat di atas 1200, secara pergerakan masih on track untuk melanjutkan uptrendnya. Tapi jika kita lihat, laporan keuangan Medco saat ini memang kurang oke karena tertekan kinerja dari aman. Jadi saat ini Medco masih mencatatkan rugi bersih yang turun 75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersihnya 3 bulan pertama juga jauh berkurang dibandingkan kuartal 4 tahun 2024. Dan laba bersihnya kurang oke karena kinerja perusahaan aman yang kurang oke. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari Rabu kemarin terpantau ini malah ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Tapi asing memang terpantau satu minggu ini mulai keluar dari saham Medco. Jadi untuk Medco, apabila teman-teman sudah punya, saya bisa jadikan 1200 untuk trial stop. Selama di atas 1200 masih bisa ada hold, tapi jika terpantau ternyata minggu depan Medco turun ke 1200, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu beruntung kembali di sekitar harga 1100 sampai garis EMA 150, yang saat ini sekitar 1125 untuk re-entry kembali. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau re-entry pun lebih oke wait and see dulu. Jika terpantau minggu depan mengetes 1200 masih bisa bertahan, saya masih menarik untuk coba entry untuk swing atau target trading jangka pendek dengan target swing jangka pendek sekitar 1250 sampai 1300. Atau hold saya itu selama 1200 tidak tembus dengan target lebih jauh sekitar 1350 sampai 1400. Dan karena saat teknikal saat ini Medco masih bergerak trend dan belum terpantau ada distribusi besar. Jadi patokan saat ini di 1200. Selama masih kuat di 1200, saya lihat secara teknikal masih oke. Selanjutnya untuk Akra, bisa kita lihat secara teknikal saat ini kembali melemah karena gagal melewati resisten di sekitar 1350. Jadi satu minggu terakhir ini mencoba untuk break 1350, gagal break dan kembali melemah. Dan pada penurunan hari Rabu kemarin turun 1% lebih membuat Akra saat ini mendekati support di EMA 150 di sekitar 1260. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Akra, bisa kita lihat asing terpantau 3 hari terakhir masih masuk. Dan di broker summary ini juga terpantau sebenarnya tidak ada distribusi pada penurunan 1% ini. Malah terlihat ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Akra, apabila teman-teman mau coba pantau di entry, saya masih bisa coba pantau, tapi lebih oke adalah coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sama 1250. Jadi wait and see di sekitar target harga ini. Jika terpantau minggu depan Akra mengetes 1250 masih bisa bertahan dan terbentuk candle merah, saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek sekitar 1300 sampai harga 1350 untuk target swingnya. Atau hold selama Akra tidak turun di bawah 1250 dengan target lebih jauh di 1400. Sedangkan teman-teman yang sudah punya di harga bawah di sekitar 1000 sampai 1100, bisa jadikan garis EMA 150 atau garis EMA 50 yang sekitar 1220 untuk trailing stopnya. Karena untuk Akra walaupun melemah, tapi jika terpantau kuat di atas kurang garis EMA, secara teknikal masih akan sideways cenderung uptrend. Selanjutnya Elsa, jika kita perhatikan secara teknikal juga sebenarnya saat ini masih oke. Walaupun sempat gagal break 530 dan saat ini berada di bawah 500, Elsa terpantau masih kuat berada di atas 480. Dan pada perdagangan terakhir juga masih berada di sekitar 490. Jadi masih sideways untuk saat ini. 480 masih berupa support kuat, tapi 500 saat ini sudah berubah menjadi resisten psikologis kembali. Dan jika kita perhatikan untuk Elsa, asing terpantau dalam 2 minggu ini masih masuk.
Dan di broker summary jika kita lihat ini terpantau ada distribusi. Dan untuk ELSA jika kita lihat nanti tanggal 4 Juni ada ex-date dividen. Jadi apabila teman-teman masih mau mendapatkan dividen, teman-teman bisa hold saham ELSA sampai ex-date-nya. Tapi jika kita lihat untuk saat ini karena masih ada distribusi, saya ELSA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 480. Apabila teman-teman mau memanfaatkan sentimen dividen ini, bisa coba pantau sampai tanggal 2 Juni. Jadi pada perdagangan nanti hari Senin Selasa masih bisa coba pantau untuk lihat apakah bisa bertanda rebound dari 480. Apabila bisa bertanda rebound, bisa manfaatkan untuk swing dengan target swing jangka pendek di 500. Jadi pertimbangkan keluar sebelum ex-date dividen apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, hanya memanfaatkan kenaikan pada saat mendekati ex-date. Selanjutnya saya kembalikan coba update pergerakan dari saham Clio yang pada perdagangan terakhir kemarin masih naik 6% lebih ke 1475. Jika kita perhatikan secara teknikal bisa kita lihat Clio masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Sebelumnya memang sempat terkoreksi turun bawah 1400. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 bisa kita lihat Clio berhasil bangkit dan rebound kembali. Kenaikan 6% lebih ini membuat Clio saat ini kembali naik mengetes resisten di sekitar 1480 sampai 1500. Sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break resisten ini Clio gagal break dan kembali melemah. Dan kita semua tahu Clio akan membagikan dividen dan setahu saya juga ada dividen bonus. Dan untuk ex-date dividennya itu di sekitar tanggal 10 Juni. Jadi memang ini salah satu sentimen positif untuk Clio yang membuat Clio saat ini masih oke secara tren. Dan jika kita lihat untuk broker summary untuk Clio, bisa kita perhatikan asing terpantau masih terus masuk. Tapi di broker summary kenaikan 6% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi secara average. Tapi di top 1 broker ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk Clio, apabila teman-teman saat ini masih mau hold untuk mendapatkan dividen, menurut masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang minggu depan baru mau coba pantau dan entry, menurut sudah harus hati-hati. Karena sekarang sudah dekat dengan zona resisten yang sudah beberapa kali menahan kenaikan dari saham Clio. Jadi apabila mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 1400 sampai garis EMA 50 untuk buy on support daripada paksakan untuk entry di zona ini dan ternyata gagal break dan Clio kembali melemah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.